Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi disertai getaran kuat dan dentuman kuat di tinggi kolom abu 4.000 meter disertai lava pijar dan api. Meski begitu, warga di 8 desa belum mengungsi. Wih, petir. Hilang, keluar kak kalau mau keluar. Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Minggu malam dengan ketinggian kolom abu 4.000 meter di atas puncak dan 5.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki juga bisa terjadi jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki diharapkan memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Meski terjadi erupsi disertai gemuruh keras, warga 8 desa belum mengungsi, namun warga diminta siaga. Dari Lalantuka, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir bandang masih merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan. Banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir di 4 kecamatan. Derasnya arus banjir membuat sejumlah kendaraan terbawa arus. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di Perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Lagian ada 2 orang di sana udah segini, saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Dan pertama jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai, kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal karena kalau bisa dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan Damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir. Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menerjang puluhan distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir ini merupakan bencana terparah yang pernah dialami warga, sehingga Pemprov setempat menetapkan status tanggap darurat. Banjir menerjang 22 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Banjir juga merendam rumah-rumah warga, perkebunan, fasilitas publik, dan akses jalan. Banjir terjadi sejak 10 April lalu dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir ini merupakan bencana terparah di daerah yang dijuluki Lembah Baliem ini. Pemprov Papua Pegunungan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana sejak Jumat lalu. Tanggal 10 kebanjiran dan sampai hari ini
tanggal 25, 26 ini hujan banjir dan sepanjang Sungai Baliem dari bawah distrik Asotipo, Maima sampai dengan di atas rumah-rumah ataupun perkebunan kita terlihat terendam oleh banjir maupun beberapa titik yang terjadi longsor, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah mengumpulkan semua toko, beberapa ASN, pimpinan OPD, kami berkumpul untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Menurut Pemda setempat, banjir disebabkan air sungai yang meluap dan drainase yang buruk setelah diguyur hujan ekstrim selama berhari-hari. Warga berharap alam dan lingkungan mereka bisa diselamatkan dan banjir tak lagi datang. Dari Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sering menjadi penyebab banjir di permukiman wilayah Cipete, Jakarta, pemirsa, aliran Kali PHB Pelita dikeruk. Aliran kali sepanjang 700 meter lebih ini dikeruk dengan alat berat dan ratusan personel pasukan biru. Sebanyak 200 personil pasukan biru Sudin SDA Jakarta Selatan dikerahkan untuk pengerukan di aliran Kali PHB Pelita, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu unit alat berat juga diterjunkan untuk mengeruk kali sepanjang 700 meter lebih ini. Pengerukan lantaran kali mengalami pendangkalan, sehingga menyebabkan banjir di permukiman warga di saat aliran kali meluap. Menurut Kasudin SDA Jakarta Selatan, ada beberapa titik aliran kali yang akan dilakukan pengerukan seiring program 100 hari Gubernur Jakarta. Kita upayakan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan banjir yang ada di sana. Nah, ini samping itu juga kita ngeruk di sini, ya ini salah satu lah ya, kita masukin dalam programnya Pak Gubernur 100 hari ya. Bagaimana caranya kita upayakan supaya Jakarta Selatan itu tidak sering terjadi permasalahan genangan atau banjir. Rencananya proses pengerukan dan normalisasi Kali PHB Pelita akan memakan waktu hingga awal bulan Juli nanti. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, viral aksi kejar-kejaran mobil patroli dengan minibus yang ditumpangi 4 pelaku curanmor di ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Ya, komplotan pencuri ini menabrak sejumlah kendaraan dengan kerusakan beragam. Saat proses evakuasi, 2 pencuri sempat kabur membawa mobil patroli sebelum akhirnya dihakimi massa yang geram. Harusnya kabur kemana? Ya. Viral video mobil minibus dan mobil patroli kejar-kejaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke jalur Pantura Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya mobil minibus berwarna putih berpenumpang 4 orang melaju zigzag kencang dan ugal-ugalan di jalan hingga merusakkan pengendara lain. Polisi PJR yang tengah patroli curiga minibus itu berisi kawanan pencuri setelah dilakukan pengejaran dan peringatan namun tak diindahkan para pelaku. Minibus melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lain dan terhenti usai menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura, Jatisari, Balunggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang berada dalam mobil, 2 diantaranya terluka parah. Saat proses evakuasi, alih-alih menyerah, 2 pelaku lain justru berupaya kabur menggunakan mobil patroli, namun gagal dan dihakimi massa hingga kritis. Yang membahayakan bagi kendaraan lain. Pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas PJR untuk diberhentikan, namun kendaraan tersebut tidak mengindahkan, lanjut menancap gas berkecepatan tinggi keluar ke daerah Dawan. Korban yang mengalami luka ringan itu mencoba merampas atau melarikan diri kendaraan mobil petugas patroli Polsek Jatisari dengan melawan arus.
Salah seorang pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dalam melancarkan aksinya. Keempat pelaku kini dalam penanganan medis di Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari. Kasus pencurian mobil diselidiki Polres Karawang serta mengungkap jaringan komplotan pencuri lainnya karena terdapat banyak plat mobil, kendaraan, dan kunci di dalam mobil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ayus melaporkan. Bakamla RI menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia yang ke wilayah Tarakan. Menggunakan kapal patroli KN Gajah Laut 404, petugas Bakamla mengejar kapal yang melakukan aktivitas mencurigakan di sekitar perairan Nyamuk Sebatik, Kalimantan Utara. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat dan hasil pemantauan. Tim VBSS berhasil menghentikan sebuah kapal kayu dengan nama KM Lintas Samudra 07. Tim menemukan 500 karung beras dengan total berat sekitar 5 ton, serta 400 pak gula pasir seberat 14,6 ton yang tidak disertai dengan dokumen resmi. Komandan KN Gajah Laut 404 memerintahkan agar KM Lintas Samudra 07 beserta seluruh barang bukti ditarik menuju Tarakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, polisi menggerebek rumah produksi narkotika di Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang koki Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray. Sandi bersama 2 orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH, MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan Pemirsa, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara halal bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu siang. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan. Suasana kepanikan ini terjadi di panggung acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto, yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam
atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brando, terima kasih. Selamat jalan Brando. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ibunda dari Bim Bim Sleng, Bunda Yvette, tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Almarhumah dimakamkan pada siang hari di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette, ibunda dari musisi band Sleng, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Sleng kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3 Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personel band Sleng, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Sleng Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Sleng. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Sleng. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Sleng. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Sleng selama 40 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah artis dan tokoh publik berdatangan ke rumah duka Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu siang. Sejumlah nama yang hadir diantaranya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hingga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Yvette. Sejumlah tokoh publik terlihat hadir, termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi tanah air. Pentolan beberapa personel band Gigi terlihat mendatangi rumah duka kediaman Bunda Yvette di Gang Potlot, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Kedatangan mereka untuk mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya ibunda Bim Bim personel dari band Sleng. Tak hanya personel grup band Gigi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga terlihat mendatangi markas band Sleng ini.
Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Sleng tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Sleng. Itu pasti Bunda tuh di pinggir panggung nonton Gigi, selalu asli itu selalu. Sampai kita sempat nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Sleng kan biasanya ada jeda, itu kan berapa lama gitu. Ya dia bilang, ya aku seneng lihat Gigi. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ibunda tercinta kita, seorang perempuan yang sangat luar biasa jasanya bagi generasi muda, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak, tapi tidak anak-anak Indonesia. Ibu ini menjadi ibundanya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyempatkan melayat ke rumah duka. Di mata Ganjar, Bunda Yvette ialah sosok penyayang dan mendukung kreativitas anak muda. Dia sempat ke rumah sakit, Bunda minta ditolong dan antarkan. Dan saya juga atur waktunya, tolong saya dikabari. Ternyata malam beliau minta pulang dan kemudian diantar pulang. Saya masih dikasih kabar, tapi saya sudah di kereta. Baru tadi pagi sampai Jogja, saya juga balik lagi karena jam 22 sedikit lah. Saya dikabari saya ingat betul pada saat beberapa kali saya selalu memberikan semangat anak muda, Sleng ke cerminan seorang ibu yang mencintai anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Sleng Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Sleng. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Asik bermain di mobil dinas Satpol PP yang terparkir di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, bocah laki-laki terjepit di sela-sela kursi mobil Satpol PP. Korban sempat berteriak hingga akhirnya dievakuasi petugas damkar. Warga di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan teriakan seorang anak yang tubuhnya terjepit di antara bangku mobil dinas Satpol PP yang terparkir di halaman kantor. Petugas Sudin Damkar Jatinegara berhati-hati mengevakuasi korban dengan cara melepas baut kursi agar kursi bisa dilonggarkan. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi si anak dan dikembalikan ke orang tuanya. Diketahui korban terjepit di bangku saat bermain bersama anak-anak lainnya. Saya nggak tahu, tiba-tiba di perempatan ini nih main di mobil Satpol PP, tok ya. Tiba-tiba salah satu yang teriak, tolong Patri tahan, kenapa? Jadi saya nyamperin dong. Ternyata anak dia di tengah-tengah baru bilang kan. Oh gitu. Lalu untuk info dari apa ya? Untuk ke pemadamnya Ibu tahu dari mana? Dari sekitar RT. Dari RT ya. Oh, bagaimana tanggapan Ibu tentang respon pemadam? Sangat baik banget, cepet banget. Sampai nih anak tuh. Iya kan. Orang tua pun diimbau untuk mengawasi aktivitas buah hati termasuk saat bermain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Keluarga korban menduga ada kejanggalan dalam prosedur medis karena korban dioperasi tanpa seizin keluarga dan kritis usai dioperasi. Viral di media sosial kisah karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat yang meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Peristiwa bermula saat korban Kintan Juniasari yang merupakan karyawati sebuah pabrik terluka di tangannya ketika sedang bekerja Sabtu pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fikri Medika. Menurut keluarga korban, dokter mengoperasi 3 jari tangan korban yang terluka tanpa sepengetahuan pihak keluarga.
Usai tersadar dari bius pasca operasi, kondisi korban semakin melemah hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Saya rujukan ke rumah sakit Fikri, yang Kosambi. Saya juga ketemunya pas di rumah sakit. Nanti saya sudah di rumah sakit, sudah di ruang IGD. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkinnya pengobatan di rumah sakit gitu. Jam 9, sekitar jam 10-an udah diganti perban, diimpus. Itu masih di ruang IGD. Kita masih sempat ngobrol bareng, emang kondisi adik saya nggak kenapa-napa. Kalau kondisi dia masih nggak ada sakit apa-apa. Kalau dia dari luka juga sebenarnya nggak ada luka patah atau potong, Pak, nggak ada. Itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja gitu. Karena mesin pres gitu kena. Usai mendapat laporan, Dinas Kesehatan Karawang mendatangi pihak rumah sakit untuk menggali keterangan terkait penyebab kematian korban. Intinya gini, itu lagi ditelusur meninggalnya kenapa. Tapi kita ketahui semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan, atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke PG. Saya belum laporan. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bersedia untuk dimintai keterangan lantaran masih melakukan pemeriksaan internal. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Bantul diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Tanah yang hendak diwariskan kepada anak-anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman di bank. Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya. Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Nah, selang beberapa bulan kemudian pihak bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini. Selain itu, kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah tiang listrik dan pohon besar tumbang ke badan jalan hingga akses jalan terpaksa dialihkan. Pohon roboh, timpa imah. Pemadaman listrik terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya pada Sabtu malam, menyebabkan sejumlah tiang listrik dan pohon yang tinggi serta lapuk roboh. Ada yang menimpa rumah warga dan akses jalan sempat tersendat. Tiang listrik setinggi 7 meter yang roboh tersebut menutup badan jalan raya Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Minggu pagi sejumlah warga bergotong royong membersihkan ranting-ranting pohon yang berserakan akibat angin kencang saat rumah warga tertimpa pohon tinggi berumur tua. Sebelum peristiwa terjadi, warga sempat memberi saran ke dinas atau pengurus wilayah terkait soal keberadaan pohon-pohon besar di wilayah pemukiman setempat, namun tidak ada tindak lanjut. Kita udah sering bilang sih sebenarnya sama aparat desa sini untuk yang tinggi-tinggi kayak gini, karena ini bahaya kan di atas listrik tegangan tinggi, tapi ya nggak ada jawaban juga. Mungkin sementara ketutup, Pak. Ketutupan. Tapi ini jalan menuju ke Tangerang, Pak? Iya. Lampu pada mati ya. Ada PLN, sebagian hidup, sebagian lagi mati. Udah diperbaiki. Paling sekarang PLN kesini mau itu kali motong pohon gitu katanya. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa pohon roboh. Pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Warga berharap segera ada respon dari dinas terkait untuk penanganan lokasi tiang listrik yang ramah lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang penjual makanan di sekolah dasar menjadi korban penyiraman air keras di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dan korban merupakan saudara angkat. Dari rekaman video warga ini, dua pria berkelahi di halaman SD Ilir Timur 1 Palembang dan sempat dilerai warga. Namun satu orang terkena siraman air keras. Bagus yang terkena siraman air keras melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Bagus mengalami luka bakar pada bagian leher hingga dada sebelah kiri. Perkelahian berawal dari kipas angin yang ditanyakan Bagus pada pelaku, namun tiba-tiba pelaku menyerang korban. Benar di kipas aku katanya. Oh, dia nanya kipas angin. Yang melusak. Terus langsung mengenyok, mukul. Ya, ngenyok. Di mana dipukulnya? Mau nangkis, ditangkis. Pelaku sebelumnya tinggal di rumah korban namun diusir setelah memasuki kamar anak perempuan. Terjadi. Ya mungkin sakit hati, Pak. Dia juga kenapa sakit hati, kenapa? Pernah kami usir dari rumah, ya, Pak. Bapak usir dari rumah. Kenapa diusir, Pak? Karena dia kan pernah masuk ke rumah kamar anak di situ, Pak. Kasus ini masih ditangani Polda Sumatera Selatan, sementara korban masih menjalani rawat jalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jurnalis iNews meraih penghargaan dalam lomba karya jurnalistik bertema TNI Manunggal Membangun Desa. Namun, peraih penghargaan tersebut tidak bisa hadir karena pada awal bulan April 2025 yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat sakit. Eti Ratnasri Martati hadir menggantikan sang suami almarhum Ibnu Sukmawijaya, jurnalis televisi iNews Media Group yang bertugas di wilayah Demak, Jawa Tengah untuk menerima penghargaan dalam lomba karya jurnalistik TNI Manunggal Membangun Desa. Penghargaan diberikan dalam gelaran rapat koordinasi teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 tahun anggaran 2025 di Aula AH Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta. Laut bangga bercampur sedih tersirat saat Eti mewakili almarhum suami menerima penghargaan. Ia tidak mengetahui dan tidak menyangka jika almarhum suaminya mengikuti lomba karya jurnalistik TMMD dan menjadi juara favorit. Saya nggak tahu kalau memang beliaunya benar-benar ikut, cuman gini aja. Kemarin ikut Pak Dandim, bantuin itu lomba. Insya Allah doain menang. Sama mami saya juga bilang, Kak, mami nanti ya doain lombanya bisa menang. Insya Allah menang masuk mam. Ibu bilang gitu. Komandan Kodim 0716 Demak Letkol Kaf Marioto mengaku mengenal almarhum Sukma sebagai sosok yang baik dan seorang jurnalis yang kompeten dalam pembuatan karya jurnalistik. Ya mungkin dari segi penilaian dari panitia mungkin ini sangat mengena di lingkungan masyarakat Demak, kemudian publikasinya juga cukup bagus dan materinya juga untuk membangun daerah masing-masing. Itu mungkin sebagai salah satu kriteria yang diminta oleh atau yang diregulasikan oleh panitia. Ternyata salah satunya dari Demak cukup bagus untuk diangkat sebagai nominasi sebagai pemenang.
Ainus Sukmajaya merupakan jurnalis televisi iNews yang bertugas di wilayah Demak, Jawa Tengah. Sukma meninggal dunia pada awal bulan April 2025 akibat sakit yang dideritanya. Dari Jakarta, Steven Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia terus berkomitmen untuk melahirkan juara dunia dari Indonesia. Bekerja sama dengan More Production, PB Popsi mendatangkan juara dunia biliar bola 9 2024 Fedor Gross ke Indonesia untuk membakar semangat dan motivasi atlet Indonesia. Para pecinta biliar hadir di Underground Pool NKTV Jakarta untuk melihat dan juga merasakan bermain bersama juara dunia biliar bola 9 2024 Fedor Gross. PB Popsi juga mengundang artis Gading Martin yang juga menjajal kebolehannya dalam bertanding melawan juara dunia tersebut dalam event eksibisi True Champ. Bekerja sama dengan Moore Production, PB Popsi yakin dengan semangat yang diberikan Fedor Gross akan melahirkan juara dunia biliar dari Indonesia. Dengan kedatangan para juara dunia bisa memotivasi para pecinta biliar bukan sekedar jadi penonton, tetapi mereka juga bisa menyaksikan cara pemain dunia bermain dan bisa memotivasi mereka untuk suatu saat mungkin akan ada pemain yang menjadi juara dunia dari Indonesia. Dan sudah terbukti, kita ada satu pemain namanya Derin, itu adalah juara dunia junior. Kami Underground, kami mendukung pertumbuhan atlet-atlet biliar, terutama atlet-atlet muda. Kami mendukung untuk meningkatkan Popsi, atlet-atlet agar bisa menjadi juara dunia juga seperti Fedor Gross. Selain merasakan atmosfer bermain bersama juara dunia, Fedor Gross juga menyempatkan menyapa para penggemar dan juga memberikan tanda tangan eksklusif untuk menyemangati para atlet dan pecinta biliar. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ratusan atlet mengikuti kejuaraan panahan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Sesko AU Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedua kejuaraan panahan ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Udara dalam mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga nasional. Tepuk tangan yang meriah dengan Sebanyak 765 atlet panahan yang berasal dari 29 kabupaten maupun kota di Indonesia berlaga memperebutkan Piala Kepala Staf Angkatan Udara 2025. Kejuaraan panahan yang digelar selama 3 hari ini dinilai memiliki karakter yang melekat dengan TNI Angkatan Udara yang mengedepankan presisi, konsentrasi, dan daya tahan. Komandan Sesko AU Marsikal Muda TNI Imade Susila mengungkapkan kejuaraan kali ini melibatkan atlet internal TNI dari berbagai matra maupun dari sipil. Targetnya adalah nasional, sehingga saya mendeklar sejak awal dan kebetulan disambut oleh seluruh perpani yang ada di daerah di kabupaten maupun provinsi. Sehingga seperti tadi yang disampaikan sebanyak 726 peserta ya, untuk dapat ini dari 29 kabupaten kota juga. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Jawa Barat, Sandi Arisma mengatakan kejuaraan panahan berjenjang dinilai sangat penting untuk menjaring atlet potensial. Kami terus terang merasa terbantu karena terkait pembinaan cabang olahraga panahan ini khususnya, terlebih karena ini merupakan cabang olahraga Olimpik, di mana atlet kita juga di Olimpik yang lalu ada yang lolos. Harapannya dari event-event seperti ini, betul tadi seperti yang disampaikan oleh Pak dan Sesko, akan lahir bibit-bibit atlet panahan baru. Ekosistem olahraga panahan di bawah naungan Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani telah terbentuk di 27 kabupaten maupun kota di Jawa Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan warga Karawang melakukan aksi damai di Jalan Ahmad Yani, Kota Karawang. Mereka turun ke jalan untuk mendoakan rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman agresi Zionis Israel. Sementara di Palembang, aksi solidaritas dilakukan dengan long march sepanjang 1,17 km menyeberangi jembatan Ampera dari Ilir ke Ulu. Takbir! 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 Ribuan masyarakat Karawang turun ke jalan melakukan aksi mendoakan rakyat Palestina bersamaan dengan Car Free Day di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Karawang. Mereka datang sejak pukul 6 pagi dengan atribut Palestina seperti syal dan bendera Palestina. Semua elemen dari lintas agama di Karawang hadir dalam doa bersama untuk kebaikan keselamatan rakyat Palestina. Pemerintah daerah Karawang bersama Forkopimda dan turut serta dalam peran aksi bela Palestina ini mengundang semua tokoh lintas agama karena persoalan Palestina Israel bukan masalah agama. Bahkan respon lintas agama sangat tinggi hingga mereka menyanggupi untuk hadir mendukung rakyat Karawang membela Palestina. Dalam aksi mendoakan Palestina, warga juga menggalang donasi untuk rakyat Palestina melalui Basnas yang sengaja disebar di lokasi di Jalan Ahmad Yani yang nantinya akan disalurkan ke Palestina. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Jangan lupakan Gaza. Beginilah antusias warga Palembang, Sumatera Selatan yang melakukan aksi turun ke jalan membela Palestina. Aksi long march turun ke jalan menyeberangi jembatan Ampera sepanjang 1,17 km. Mulai dari Masjid Agung Palembang menuju kantor DPRD Kota Palembang, Jakabaring. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, ribuan masyarakat Muslim Kota Palembang ini secara berbaris melintas jembatan kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut. Peserta aksi berharap masyarakat dunia tahu bahwa pergerakan terhadap dukungan Palestina untuk merdeka datang dari seluruh pelosok negeri di Indonesia. Isu Palestina ini bukan hanya milik orang-orang tertentu, tapi ini adalah isu kemanusiaan, milik semua masyarakat Indonesia, bil khusus Sumatera Selatan dan Kota Palembang umumnya. Dan yang berikutnya adalah kita ingin menunjukkan bahwa sebelum Palestina merdeka, kita akan terus menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Dan hari ini di luar ekspektasi, ada target panitia mungkin tidak sampai 1.000, tapi yang hadir ribuan orang. Sebelum melakukan aksi long march, ribuan masyarakat Muslim Kota Palembang ini melakukan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan istighosah di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kromo atau di Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Satu unit mobil yang sedang diperbaiki terbakar di area parkir di kawasan Cakung, Jakarta Timur dan menyebabkan 2 orang mengalami luka bakar. Mobil apa? Mobil. Wah, bisa meledak ini. Kalau mobil mah. Tidak ada itu apa? Pemadam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil yang sebelumnya sedang diperbaiki di Jalan Aisyah, Cakung, Jakarta Timur Minggu malam. Mobil yang terbakar di area parkir umum sempat merambat ke satu unit mobil lainnya dan membuat warga panik. Api padam setelah 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Diperkirakan karena ada pemasangan sedang di sini, memasang AC atau membetulkan AC dan terjadi penyalahan di bagian mesin. Untuk pengarahan unit kita kerahkan 3 unit, jumlah personil sebanyak 9 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 2 orang sedang memperbaiki mobil mengalami luka bakar dan dalam perawatan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ke informasi berikutnya, pemirsa, banjir bandang masih merendam ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan. Banjir, banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sabtu malam menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir di 4 kecamatan. Derasnya arus banjir membuat sejumlah kendaraan terbawa arus. Salah satu wilayah terdampak paling parah berada di perumahan Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu. Sekitar 80 rumah warga rusak. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang derasnya air bah setinggi 3 meter. Bahkan sejumlah harta benda hanyut terbawa arus. Soalnya kelihatannya ini rumah saya gitu yang paling berbahaya dari depannya kelihatannya gitu. Pondok pesantren yang pinggir saya itu udah jebol duluan. Air itu udah muter. Bagian ada 2 orang di sana udah segini, saya nggak bisa nyelamatin apapun. Banjir bandang diduga terjadi karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan sehingga menyebabkan kurangnya resapan air dan semakin sempitnya saluran drainase. Pertama, jangka pendek kita lakukan pembersihan dulu di area selokan dan sungai. Kita lakukan normalisasi yang sungai-sungai yang dangkal, karena kalau bisa dilihat sendiri itu pendangkalannya karena sampah. Pemerintah kabupaten telah menerjunkan tim BPBD dan Damkar untuk membantu membersihkan sisa banjir. Sementara tenda pengungsian telah didirikan bagi warga yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara halal bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu siang. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan. Suasana kepanikan ini terjadi di panggung acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto, yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita, yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur
mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brandu, terima kasih. Selamat jalan Brandu. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari industri musik tanah air. Ibunda dari Bim Bim Sleng, Bunda Yvette, tutup usia pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Almarhumah dimakamkan pada siang tadi di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah Yvette VCH Sidarta atau Bunda Yvette, ibunda dari musisi band Sleng, Bim Bim, di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Minggu siang. Pemakaman dihadiri keluarga hingga rekan-rekan seniman yang mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada ibunda musisi era 90-an ini. Keluarga termasuk para personil band Sleng kompak mengenakan pakaian berwarna putih dengan inisial almarhumah. Sebelumnya Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu malam di usia 87 tahun. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka di Duren 3 Jakarta Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian almarhumah. Di antaranya para personel band Sleng, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah musisi lainnya. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Sleng Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Sleng. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Sleng. Sebagai manajer, Bunda Yvette merupakan malaikat di tubuh Sleng. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan dari ketergantungan narkoba. Pada tahun 2024, Bunda Yvette genap menjadi manajer Sleng selama 40 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, siswa di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara menemukan ulat dalam makanan yang disajikan di program makanan bergizi gratis. Sementara itu, Tarakan, Kalimantan Utara, sebuah organisasi kepemudaan siap mengawal program MBG. Ada ulat, Program makan bergizi gratis dikeluhkan siswa SMP Negeri 1 Barangka, Kabupaten Muna Barat setelah ditemukannya ulat pada menu yang disajikan. Ada ulat. Keluhan itu mencuat melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Pihak SMP 1 Negeri Barangka telah melaporkan hal tersebut pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi penyedia MBG di SMP Negeri 1 Barangka. Sekolah meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis. Sementara itu, penyedia makan bergizi gratis meminta maaf atas penemuan ulat pada menu sayur yang dibagikan kepada para siswa. Agar ke depan tidak terjadi lagi barangkali hal-hal yang seperti itu. Kemarin itu kita tidak ada menu daging. Jadi menu kita kemarin dari 2.500 sekian porsi, menunya adalah telur, orak-arik, dan sayur. Jadi itu fix, ulat itu adalah ulat sayur. Sementara itu, program Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis di wilayah perbatasan dan luar Kalimantan Utara akan diawasi Tunas Indonesia Raya atau tidak. Sebagai wilayah perbatasan, pelaksanaan makanan bergizi gratis harus tepat sasaran dan sampai kepada seluruh penerima manfaat. Ketua Umum Tidar Rahayu Saraswati Coyo Hadikusumo menekankan agar Ketua Pengurus Tidar Provinsi Kaltara beserta kader-kadernya aktif dalam mengawasi makan bergizi gratis.
Ia menyampaikan bahwa makan bergizi gratis merupakan pelayanan pemerintah pusat bagi masyarakat. Tentunya program seperti makan bergizi gratis itu adalah bukan bisnis, tapi betul-betul pelayanan. Oleh sebab itu yang seharusnya menjalankan adalah mereka yang punya hati untuk melayani masyarakat. Sejauh ini program makan bergizi gratis sempat berjalan di beberapa daerah seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, meski belum seluruhnya berjalan maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral aksi kejar-kejaran mobil patroli dengan minibus yang ditumpangi 4 pelaku curanmor di ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Komplotan pencuri menabrak sejumlah kendaraan mengakibatkan 2 pelaku luka parah. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam. Undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Harusnya kabur kemana? Ya. Viral video mobil minibus dan mobil patroli kejar-kejaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke jalur Pantura Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya mobil minibus berwarna putih berpenumpang 4 orang melaju zigzag kencang dan ugal-ugalan di jalan hingga merusakkan pengendara lain. Polisi PJR yang tengah patroli curiga minibus itu berisi kawanan pencuri setelah dilakukan pengejaran dan peringatan namun tak diindahkan para pelaku. Minibus melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lain dan terhenti usai menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura, Jatisari, Balunggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang berada dalam mobil, 2 diantaranya terluka parah. Saat proses evakuasi, alih-alih menyerah, 2 pelaku lain justru berupaya kabur menggunakan mobil patroli, namun gagal dan dihakimi massa hingga kritis. Yang membahayakan bagi kendaraan lain. Pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas PJR untuk diberhentikan, namun kendaraan tersebut tidak mengindahkan, lanjut menancap gas berkecepatan tinggi keluar ke daerah Dawan. Korban yang mengalami luka ringan itu mencoba merampas atau melarikan diri kendaraan mobil petugas patroli Polsek Jatiasari dengan melawan arus. Salah seorang pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dalam melancarkan aksinya. Keempat pelaku kini dalam penanganan medis di Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari. Kasus pencurian mobil diselidiki Polres Karawang serta mengungkap jaringan komplotan pencuri lainnya karena terdapat banyak plat mobil, kendaraan, dan kunci di dalam mobil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.